Salam, salam bahagia. Teriring doa kiranya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa di dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesuswa Hamasyah, Tuhan yang hidup, Tuhan Juru Selamat manusia. Pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus Kristus berfirman agar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan serta-merta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, karena hidup manusia ada di dunia ini bagaikan domba di tengah serigala. Jadi domba hidup di tengah serigala kita tidak bisa membayangkan, karena domba akan mudah diterkam dan dimakan oleh para serigala. Dengan demikian, manusia dengan kekuatannya sendiri tidak akan mampu hidup di tengah dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu, maka kemudian Tuhan menginginkan manusia sungguh-sungguh hidup sepenuhnya, mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup dan kudus demi kemuliaan nama Tuhan. Karena jikalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi, secara keseluruhan hidup kita untuk mengasihi Tuhan, maka Tuhan, Roh Kudus akan berkenan bersemayam di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita, untuk menuntun, membimbing langkah hidup kita, dan membentengi kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan akan mengetok pintu hati kita sampai seberapa jauh kita membuka pintu hati. Jadi Tuhan Yesus Kristus bukan Tuhan yang memaksa untuk bisa hadir di dalam hidup kita. Kita adalah manusia yang dicipta dengan kehendak bebas. Jadi oleh karena itu, apakah kita sungguh-sungguh membuka pintu hati kita dengan sepenuhnya, sehingga kemudian Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus berkenan bersemayam sepenuhnya di dalam diri dan hati kita. Maka, mengapa kita harus menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan akal budi? Maksudnya seluruh hati kita kosongkan dari karakter-karakter dunia, dari karakter-karakter kesenangan duniawi, dan semua kosong dari hal-hal yang gelap, yang kotor, dan kemudian hati kita bersih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Roh Kudus berkenan bersemayam, karena Roh Kudus adalah roh yang suci. Roh suci, Roh Kudus tidak bisa bercampur dengan hal-hal yang kotor. Oleh karena itu, mengapa kita harus sungguh-sungguh sepenuhnya hati kita serahkan kepada Tuhan, agar kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus bisa membersihkan hati kita, kemudian Roh Kudus berkenan bersemayam di dalam hidup kita, menuntun, membimbing, dan kemudian menutup bungkus, melindungi diri kita. Kemudian kita sebagai orang Kristen tidak saja mengasihi Tuhan, tetapi juga harus mengasihi manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena tidak mungkin manusia akan bisa mengasihi Tuhan sebelum bisa mengasihi manusia lainnya.
Jadi kalau seseorang yang mengasihi sesama manusia, berarti akan dengan senang hati menerima apa adanya sesama manusia. Dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya, kesalahannya, dan dosa-dosanya. Karena mengapa? Setiap orang tidak ada yang sempurna. Jadi semua manusia harus saling menerima dan saling mengasihi, karena semua manusia pada dasarnya sama di hadapan Tuhan. Sudah tidak ada yang sempurna, semua sudah berdosa, namun mendapatkan anugerah karunia kasih Tuhan, kemurahan kasih Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih hebat, kemudian menjadi angkuh dan sombong, karena seberapapun kehebatan manusia, semua sudah masuk neraka, sekecil apapun dosanya. Karena dosa itu upahnya adalah maut dan neraka. Jadi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hidupnya, dengan sepenuh hatinya, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi, dengan serta-merta mengasihi manusia, selain kemudian mendapatkan tuntunan, bimbingan, dan perlindungan dari Tuhan, maka hidupnya akan merasakan ketentraman, akan merasakan kelegaan, akan merasakan ketenangan, akan merasakan damai sukacita surgawi, akan merasakan bahagia bersama Tuhan. Jadi oleh karena itu mengapa Tuhan menginginkan murid Tuhan, orang Kristen harus sepenuh hidupnya hanya mengarah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, agar hidupnya sungguh-sungguh bersih, dan kemudian Tuhan berkenan menuntun, membimbing, melindungi hidup kita. Di sisi lain, kemudian ketika hidup kita tidak sepenuhnya mengarah kepada Tuhan, berarti hidup kita suam-suam kuku. Memang benar, sudah aktif di gereja, aktif pelayanan, ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, tetapi kalau hati kita masih bercabang, namanya suam-suam kuku, berbahayanya orang yang hidup suam-suam kuku adalah menjadi batu sandungan. Karena kemudian pada umumnya orang yang suam-suam kuku akan tetap nampak kelemahan-kelemahan di dalam dirinya yang tidak sepadan dengan kegiatan aktivitas agamawi, gerejawi, pelayanan, karena hatinya tidak sepenuhnya. Dan itu berbahaya, karena itu dapat menjadi celah untuk unsur 3K, keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging. Jadi harus hati-hati. Itu yang justru akan menjadi batu sandungan. Oleh karena itu mengapa saudara-saudaraku, Tuhan berfirman agar manusia sepenuhnya dalam hidupnya setiap saat, setiap hari, untuk fokus mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, agar benar-benar hidupnya selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kemudian menutup celah kegelapan atau roh jahat untuk masuk, saudara-saudaraku. Jadi kita tidak boleh terlena. Jangan sampai kita kehilangan pegangan dalam Tuhan. Kita harus senantiasa mengakar di dalam pohon. Ibarat ranting akan tetap hidup ketika kita selalu mengakar dalam pohon kehidupan. Tetapi ketika kita kemudian terlena, membuka celah, maka kemudian kita tidak memiliki karakter buah roh. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, kita akan memiliki karakter buah roh, yaitu kasih, damai sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan, kerendahan hati. Tetapi ketika kemudian kita terlena dan membuka celah, satu demi satu, karakter duniawi, karakter kegelapan akan masuk, yaitu mudah marah, mudah tersinggung, mudah melihat kekurangan orang lain, firman Tuhan hanya untuk menyerang, kemudian menghakimi orang lain,
menyalahkan orang lain, menilai orang lain tersesat. Jadi hatinya tidak tenang dan tidak damai, saudara-saudaraku. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan kita mengasihi sesama manusia, agar kita sungguh-sungguh dalam perlindungan Tuhan, kemudian kita mendapat tuntunan bimbingan dari Roh Kudus, dan kemudian hidup kita akan merasakan ketentraman, kelegaan, ketenangan, damai sukacita, dan bahagia. Dan kemudian hidup kita dapat menjadi berkat karena kita hidup kudus dalam Tuhan, memiliki karakter buah roh yang dapat menyampaikan sinar terang kasih Tuhan di sekitar kita. Kita menjadi Yesus kecil dengan karakter buah roh. Kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.